anggota anggota kelompok 11 yaitu saya Gabriel Danavandi dengan NIM 19075111133 dengan I Nyoman Putra Suryawan dengan NIM 19075111297 dengan submateri. Yang pertama ada kuota impor, yang kedua ada pembatasan ekspor, yang ketiga ada dumping, keempat subsidi ekspor, dan yang terakhir ada keuntungan dan kelemahan sistem tarif. Kuota impor. Yang pertama adalah kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen di dalam negeri. Pembatasan ini biasanya dilakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan yang ada di domestik untuk mengimpor satu produk yang jumlahnya dibatasi. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu untuk menjaga neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya melakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya, sedangkan negara berkembang melakukan kebijakan ini untuk melindungi sektor industri manufaktur atau juga melindungi kondisi neraca pembayarannya, karena seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor. Lalu ada juga perbedaan kuota impor dan tarif impor yang setara. Yang pertama itu adalah pemberlakuan kuota impor akan memperbesar permintaan yang selanjutnya akan diikuti kenaikan harga domestik, dan produksi domestik juga lebih besar daripada diakibatkan oleh pemberlakuan tarif impor yang setara. Yang kedua, ada dalam pemberlakuan kuota impor, jika pemerintah melakukan pemilihan perusahaan yang berhak memperoleh lisensi impor tanpa mempertahankan efisiensi, maka akan menyebabkan timbulnya monopoli dan distorsi. Yang ketiga, pada kuota impor, pemerintah akan memperoleh pendapatan secara langsung melalui pungutan secara langsung pada penerima lisensi impor. Yang keempat, kuota impor membatasi arus masuk impor dalam jumlah yang pasti, sedangkan tarif impor membatasi arus masuk impor dalam jumlah yang tidak dapat dipastikan. Lalu ada macam-macam kuota impor. Yang pertama itu ada absolut atau netral. Sistem kuota ini ditetapkan secara sepihak atau bisa disebut dengan satu negara saja. Yang kedua ada negotiate atau bilateral quota. Sistem kuota ini ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian dua negara atau lebih. Yang ketiga ada tarif quota. Dari namanya tarif sudah jelas pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota. Yang keempat ada mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Ya, lalu materi selanjutnya ada pembatasan secara sukarela. Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau memaksa negara lain mengurangi ekspor secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian suatu negara akibat impor yang berlebihan. Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya negara pengekspor enggak membatasi arus ekspornya secara sukarela. Pembatasan ekspor ini justru membebankan biaya yang lebih mahal bagi negara pengimpor, karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada pemerintah atau perusahaan asing yang masuk ke suatu negara. Lalu materi selanjutnya ada dumping. Dumping itu sendiri pengertiannya adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran dengan penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan penjualan domestiknya sendiri. Lalu ada macam-macam dumping. Yang pertama itu ada dumping terus-menerus atau international price discrimination. Kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopoli domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik. Yang kedua ada dumping harga yang bersifat predator. Dumping ini mempraktikkan penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Lalu materinya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang dumping sporadis. Dumping sporadis adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik. Namun, hanya terjadi saat ingin
mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik. Baik, selanjutnya yaitu ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri seperti tarif. Subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik atau nilai tertentu per unit barang atau old valorum atau persentase dari nilai yang diekspor. Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, maka pengirim akan mengekspor barang sampai batas di mana selisih harga domestik dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga di negara pengekspor, sedangkan di negara pengimpor harganya turun. Baik, selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kelemahan sistem tarif. Yang pertama ada dasar nilai atau ad valorem bersifat proporsional. Yang pertama ada keuntungannya yaitu dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi. Yang kedua, terdapat diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya. Yang kerugiannya tersebut ada satu, memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintah, khususnya bea cukai karena memerlukan data dan rincian harga yang lengkap. Nah, yang kedua, sering menimbulkan perselisihan dalam menetapkan harga untuk perhitungan bea masuk antara impor dan bea cukai. Nah, selanjutnya. Baik, yang kedua atau yang terakhir yaitu dasar jumlah barang ad spesifik bersifat regresif. Keuntungan tersebut yang pertama ada mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan rincian harga barang sesuai kualitasnya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri. Nah, kerugiannya yaitu yang pertama ada pengenaan tarif dirasakan kurang atau tidak adil karena tidak membedakan harga dan kualitas barang. Nah, yang kedua, hanya dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.